Oke, selamat sore kawan. Kita kembali lagi di Art Rawa Gede. Saat ini suasananya tetap kayak kemarin di sore hari. Sore hari yang cerah ini, kita masih di bengkel Gusata Modifikasi dan sekarang kita akan perlihatkan 4 unit Suzuki Jimny tua. Suzuki Jimny tua yang kita custom jadi 5 pintu sama bagian dari Suzuki Katana Blitz yang kita rubah jadi model semi tubular. Dan yang pertama ini Suzuki Katana Blitz tahun 92. Dan ini unit dari Suzuki Jimny tua yang kita custom jadi 5 pintu. Ini prosesnya jadi agak mangkrak karena kita terhalang oleh Suzuki Katana Blitz yang kita custom jadi model semi tubular ini. Untuk bagian dari Suzuki Jimny tua ini kita custom model Jimny yang terbaru. Kita bikin Jimny yang 5 pintu. Nanti kita lanjut prosesnya di lain kesempatan setelah unit Suzuki Katana Blitz ini. Suzuki Katana Blitz yang kita custom jadi semi tubular. Nanti kita nyari waktu di hari Minggu aja, di saat hari libur, karena unit ini adalah penghuni bengkel Gusata Modifikasi. Maka dari itu kita abaikan dulu, kita biarin dulu mangkrak, karena kita masih berproses di Suzuki Katana Blitz ini, karena ini unitnya menghasilkan duit, sedangkan unit dari Jimny Custom yang jadi 5 pintu itu adalah penghuni bengkel nggak menghasilkan duit. Kita fokus saja dulu di Suzuki Katana Blitz-nya. Kita custom di bagian dari keseluruhan bodinya, kita bikin model semi tubular, dan sekarang kita akan perlihatkan sedikit proses di bagian pembuatan atau pengelasan di bagian dari model spatbornya. Ini sekarang kita akan perlihatkan untuk bagian spatbor belakang, karena di bagian spatbor depan udah sempat kita perlihatkan di video-video sebelumnya. Oke, seperti ini proses yang bisa kami perlihatkan, proses dari pemotongan bagian spatbor aslinya sampai proses pemotongan model bagian dari fender atau spatbornya. Oke, seperti ini video yang bisa kami perlihatkan. Oke, kita potong bagian dari plat ini karena kita butuhkan bagian potongannya agar bisa dipasang di bagian belakangnya. Dan ini potongan yang di depan kemarin sudah sempat kita perlihatkan untuk bagian bodi depannya, dan sekarang kita pakai mal ini aja, tapi kita
potongnya agak lebih sedikit agar nanti setelah kita menyelesaikan pengelasan di bagian belakangnya, baru kita bikin yang presisi sama potongan ini. Oke, ini bagian A setengahnya, dan untuk bagian potongan ini, untuk A setengahnya ada di sini. Kita kira-kira aja dulu agar nanti bagian dari platnya nggak kurang. Dan ini bagian A setengahnya, karena kita bikin yang agak lebih agak melebihi dari potongan ini, kita agak geser lagi berapa senti. Dan ini untuk bagian bodi aslinya, di sebelah sini kita lebihin dulu. Oke, seperti ini kita garis dengan kira-kira aja. Nanti kalau udah kita melakukan proses pengelasan di bagian belakangnya, baru kita potong yang presisi. Dan jika sudah tergaris seperti ini, langkah selanjutnya kita potong dengan menggunakan gerenda. Oke, untuk langkah selanjutnya, jika sudah terlas seperti ini, kemudian kita potong menyesuaikan dari potongan spakbor depan. Ini potongan yang bagian depan, kita manfaatin aja sebagai mal atau sebagai ukuran buat potongan spakbor belakang. Oke, seperti ini cara kami melakukan proses pemotongannya agar modelnya ya niru-niru bagian spakbor dari Daihatsu Verosa lah, agar ngotak, agar lebih beda dari spakbor aslinya itu melengkung bundar seperti las-lasan ini. Oke, seperti ini langkah awalnya kita bikin bagian platnya agak hitam dulu agar lebih mudah kita melakukan bikin garisnya di bagian dari plat ini. Kita hitamin dulu menggunakan api las seperti ini. Ini untuk A setengahnya. Oke, ini kita kira-kira aja biar kelihatan sempurna juga. Ini kita ukur dengan kira-kira aja dari bagian nut atas agar sama. Ya, seperti itu. Kita garis di bagian yang hitam ini. Setelah garis baru kita melakukan proses pemotongan. Seperti ini cara kami melakukan bagian model atau bentuk dari spakbor Suzuki Katana yang kita custom jadi semi tubular ini. Ini bagian dari spakbornya. Ini udah tergaris.
Ini bagian belakangnya kurang lagi sedikit, kita kira-kira aja ya, seperti itu. Ini bagian spakbor dalamnya sudah agak menyesuaikan, tinggal nanti kita melakukan proses penutupan aja jika sudah terpotong. Oke, kita lanjut proses pemotongannya. Oke, untuk bagian dari spakbornya udah terbentuk seperti ini. Kita bikin modelnya kayak Perosa itu, kayak Daihatsu Perosa. Ini agak menyudut di bagian antara depan dan belakangnya, ini agak menyudut. Nggak kayak tadi, ini spakbor aslinya untuk Suzuki Jimny atau Suzuki Katana. Ini melengkung seperti ini, kayak sabit. Tapi sekarang udah kita rubah di bagian dari potongan spakbornya. Kita niru-niru Daihatsu Perosa atau Daihatsu TAP. Ini udah agak menyudut di bagian dari posisi depan dan belakangnya. Oke, seperti itu proses atau tutorial pembuatan bagian spakbor Suzuki Katana Blitz-nya yang kita custom jadi semi tubular ini. Nanti untuk proses penutupan di bagian dari plat spakbornya nanti kita akan perlihatkan kembali di lain kesempatan. Oke, salam modifikasi.